Ya, ini yang bikin resah warga Indonesia, bukan cuma warga ya, pemerintah juga kayaknya lagi ancang-ancang nih menyiapkan strategi apa kira-kira agar beberapa sektor kita mungkin tidak terlalu terdampak begitu ya terhadap kebijakan tarif baru impor di Amerika Serikat. Kalau mau bicara soal nasionalisme, ini saatnya mungkin kita berbenah nih. Wah, gitu. Kalau bicara soal nasionalisme gitu ya, tapi agak sulit ya. Big Five ini agak sulit ya. Agak sulit, tapi kan tidak mungkin tidak ada jalan. Kita harus optimis, masih banyak jalan menuju Roma kan gitu. Oke, kita langsung saja mungkin kenalkan narasumber kita yang akan menjelaskan bagaimana nih tantangan ke depan. Ada Mas Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Selamat pagi Mas Tauhid. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Fadil. Dan juga ada Mbak Dina Praptora Harja, pakar hubungan internasional. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau dari senyuman Mas Tauhid sama Mbak Dina sih masih optimis kayaknya ya. Masih optimis atau saya ngelihatnya ada kerutan dikit deh. Kerutan kayak aduh pusing gimana nih ya. Mungkin. Tapi sebelum suara mereka kita dengarkan, coba kita pantau dulu bagaimana laporan rekan kita Yandri Subekti. Nah. Oke, sambil menunggu ya sambungan kita ya. Ya karena kabarnya juga unjuk rasa terjadi di sana. Usai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat kemudian merilis atau menyampaikan kebijakan barunya, yaitu soal tarif impornya naik begitu. Oke, mungkin saya ke Mas Tauhid dulu ya, Mas. Ini pasti berdampak ya terhadap neraca perdagangan kita. Tapi saya juga penasaran, mungkin selain di Indonesia, boleh nanti dijelaskan dulu di Indonesia dampaknya bagaimana, tapi untuk Amerika Serikat sendiri juga bagaimana? Ya, dengan tarif impor naik berarti kan barang-barang yang mereka impor dari kita, negara lain, Cina, Vietnam, dan sebagainya juga naik. Artinya yang bayar kenaikan harga itu konsumen Amerika, bukan kita. Begitu ya. Misalnya pengaruh ke daya beli mereka dong. Oh pasti. Kenaikannya tidak serta-merta kenaikan tarif. Misalnya kalau misalnya kenaikan tarif barang kita di sana 32% ya tarifnya, mungkin akan ada pricingnya sekitar 5-10% begitu ya. Nah itu kan berat bagi masyarakat Amerika di tengah situasi buat mereka begitu, karena mereka ternyata bukan kita yang bayar tapi masyarakat Amerika. Wajarlah demo, makanya demo dan sebagainya. Memang inflasi pasti akan terjadi di mereka begitu ya. Nah ini yang kemudian membuat problem. Yang kedua adalah apakah akan membuat penciptaan lapangan kerja itu tidak serta-merta, butuh waktu dan mungkin juga tidak bisa berhasil di semua industri. Karena apa? Untuk munculnya industri pengganti di sana ya dengan harga yang relatif kompetitif itu tidak mudah karena beberapa produk misalnya elektronik, alas kaki dan sebagainya yang padat tenaga kerja itu didasarkan dengan tingkat upah yang rendah di negara-negara Asia begitu ya. Ketika pindahin ke Amerika, apa mereka mau bekerja di industri tersebut ya? Mungkin ada teknologi, tapi tetap harganya nggak akan dapat begitu ya. Misalnya produk-produk otomotif ya, produk-produk mereka yang besar begitu dan sebagainya, nggak mungkin bisa langsung menggantikan produk Honda, produk Toyota dan sebagainya. Pasar Jepang yang sudah sangat familiar di Amerika begitu. Jadi tetap butuh waktu. Itulah yang membuat masyarakat Amerika ragu gitu. Apakah barter antara inflasi dengan kemudian penciptaan lapangan kerja dapat terjadi dalam waktu cepat. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat Amerika ya marah begitu ya. Itu masalah yang ternyata terjadi mungkin di Amerika Serikat. Nah, dampaknya mungkin ke Indonesia. Ya, saya kira real. Ketika katakanlah harga naik, tentu permintaan akan turun secara gradual ya. Ketika turun, para produsen, eksportir nih akan diturunkan, ya kan akan direm lah secara gradual, bisa 5-10%. Yang tadi itu ya masih elektronik, alas kaki, sampai kemudian CPO kita gitu ya, termasuk juga produk karet kita, itu furniture, itu pasti akan penurunan jumlah pasokan ke Amerika. Lambat laun ya penyesuaian dari input termasuk tenaga kerja kita. Nah, the worst case-nya pasti akan berdampak tahun ini. Numpuk nggak sih jadinya produksi kita jadi oversupply tapi demand-nya kurang gitu? Iya, pasti akan terjadi ya. Ketika sekarang kan sudah banyak kontrak, tetapi pasti lama-kelamaan memikirkan karena tarif naik ya, mereka akan melakukan agreement penyesuaian begitu. Sekarang mungkin utilitas produksi yang ekspor bisa 70-80, tapi besok bisa di bawah 50 karena pasar kan juga secara persentase berapa tuh elektronik, alas kaki, cukup CPO, besar, karet? Besar kalau kita lihat ya, kan ekspor kita kurang lebih sekitar 28 miliar US dollar ya. Mayoritas mungkin sekitar 60% ada 10 produk utama yang tadi saya sebutkan. 60%? Iya, jadi termasuk CPO lebih ya, itu kan termasuk besar ke sana begitu. Jadi kalau harga naik, ya tarif naik misalnya harga dunia kita sekitar 4.800 ya.
ringgit Malaysia, tapi kena tarif lebih tinggi ya, mereka lebih mahal. Nah itu otomatis kan kita mencari pasar lain nggak mudah dibayang, nggak mudah bisa dialihkan gitu kan. Lagi-lagi walaupun harga lebih standar, tapi kan preferensi nggak mudah. Barang diterima masyarakat Amerika belum tentu bisa dilempar ke Eropa atau negara-negara lain begitu. Tapi yang kita pikirkan adalah proposal masuk, tapi langkah antisipatif dampak di dalam negeri juga perlu dilakukan terkait tenaga kerja dan sebagainya begitu. Oke, baik. Sebelum ke Mbak Dina, saya mau pantau lagi nih di Amerika Serikat bagaimana gejolak dari masyarakat di sana terkait kebijakan Trump soal tarif impor ini. Yandri, sudah bisa mendengar suara kami, Yandri? Ya, Putri, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu New York. Putri Arif Adil dan pemirsa TV One. Silakan Yandri, silakan. Iya, aksi demonstrasi besar-besaran dengan tema hands off yang terjadi 2 hari yang lalu, hari Sabtu 5 April, memang salah satu yang disuarakan oleh aksi demonstrasi yang berlangsung di sekitar 1.500 lokasi di seantero Amerika Serikat ini adalah kebijakan tarif yang dikenakan Trump terhadap hampir seluruh negara-negara di dunia ini, termasuk tadi Indonesia, dan juga sejumlah isu-isu kontroversial yang lainnya. Seperti diketahui, Trump semenjak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 ini, beberapa kebijakan kontroversial, diantaranya efisiensi pegawai federal atau pegawai negeri pemerintah, di mana banyak sekali terjadi gelombang PHK, pemutusan hubungan kerja untuk penghematan. Dan ini juga merupakan input ataupun masukan dari salah satu badan atau departemen di Amerika Serikat yang dibentuk Trump, yaitu DOGA, yaitu semacam badan yang ditugaskan untuk menentukan ataupun bertujuan untuk mengadakan efisiensi yang dipimpin ataupun yang dikepalai oleh Elon Musk, sehingga dalam aksi demonstrasi tersebut banyak sekali yang menyoroti atau yang menuntut. Salah satunya bahkan ada wacana untuk impeachment terhadap Trump, dan juga bahkan ada yang cukup berani sekali, yaitu untuk segera membubarkan ataupun bahkan mendeportasi Elon Musk. Dan juga beberapa yang disuarakan yaitu sejumlah kebijakan Trump yang mengadakan deportasi besar-besaran dengan tanpa ataupun mengindahkan aturan hukum, di mana beberapa kasus diantaranya yang dideportasi ini adalah mereka yang memiliki izin tinggal resmi seperti green card, dan juga bahkan pemegang visa yang masih berlaku. Dan juga bahkan beberapa hari yang lalu Trump juga membatalkan ataupun mencabut visa F1, yaitu pelajar atau mahasiswa yang berasal dari berbagai negara. Demikian juga beberapa pemotongan anggaran di departemen-departemen yang menurut pelaku ataupun demonstran ini penting, diantaranya adalah Departemen Pendidikan, efisiensi di Medicaid, ataupun efisiensi yang berkaitan dengan tunjangan kesehatan, kesejahteraan warga. Ini adalah salah satu yang disuarakan oleh aksi demonstrasi. Dan juga tentunya dari kalangan LGBT juga menyuarakan suaranya, karena beberapa waktu yang lalu Trump juga menyatakan hanya mengakui 2 jenis kelamin di Amerika Serikat, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan juga sejumlah kebijakan-kebijakan lain di mana menurut para demonstran ini sudah melanggar hak-hak asasi manusia, juga mengakibatkan kekhawatiran akan dampak yang diambil ataupun kebijakan yang dilakukan, diantaranya akan menimbulkan resesi ataupun inflasi yang semakin meningkat, dan juga kekhawatiran akan dikucilkannya Amerika di dunia internasional. Arif Adil, dan para aksi demonstran ini akan
terus melakukan aksinya hingga suara mereka diperdengarkan ataupun Trump meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Nah, Arif Fadil dan Putri. oke. Baik, Yandri, itu menarik ya. Semoga masyarakat Amerika Serikat bisa didengarkan juga ya oleh oleh pimpinan negaranya. Tapi kita pun juga berharap kita juga didengarkan oleh pimpinan negara Amerika Serikat juga gitu ya Mbak Dina ya. Usai jeda nanti kita coba akan ulas Mbak Dina. Siap. Ini bagaimana metodologinya kita mau berkomunikasi, bernegosiasi. Tapi kalau saya sebagai Trump, saya mengatakan begini ke Indonesia, nanti dulu bos, kenapa? Ini masalah juga lebih banyak di sini nih, gitu loh. Tapi nanti ya, usai jeda kami akan kembali lagi. Ya, kebijakan tarif pajak impor hingga 32% yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini diprediksi akan berdampak pada kelangsungan pabrik-pabrik yang selama ini melakukan ekspor ke negara adidaya, termasuk nasib buruh pabrik yang terancam PHK. Ya, salah satunya ini ada sejumlah pabrik garmen yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, di mana pabrik garmen yang selama ini mengirimkan barang ekspor ke negara adidaya saat ini cemas terkait kebijakan baru yang dilakukan Presiden Donald Trump. Diprediksi bila kebijakan itu berjalan akan mempengaruhi pengiriman garmen yang ada di Indonesia ke Amerika Serikat, dikarenakan untuk mengurangi kerugian lebih besar bisa saja dilakukan dengan pengurangan order ke Amerika Serikat. Dan dampak lainnya juga yang bisa terjadi, ya ini efisiensi tenaga kerja yang kemungkinan akan terjadi ke depan kalau memang tarif tersebut diberlakukan. Oke, saya ingin melanjutkan yang terputus tadi dengan Mbak Dina ya. Mbak Dina, bagaimana tuh Mbak caranya kita melakukan upaya-upaya agar ada pelunakan lah ya? Karena kan kita ketahui tanggal 9 April ya, besok ya berarti besok. ya. Penerapan ini akan diberlakukan oleh Amerika Serikat. Gimana tuh Mbak Dina? Jadi kalau berhadapan dalam dunia diplomasi, pertama-tama tentu harus dilihat tujuannya Amerika menerapkan ini apa. Apa dulu gitu. Kemudian kepada siapa saja dia menerapkan ini. Supaya kita bisa menentukan kan, yang mau kita bawa ke sana kita tawarkan itu Jelas jadinya. pas nggak sama yang dia mau. Kemudian posisi kita untuk fallback juga paling minimal tuh seberapa sih kita bisa nerima. Nah, supaya kita bisa lihat udah 50 negara maju berhadapan dengan Trump kan, kita delegasi kita baru mau berangkat. Jadi artinya udah ada tawaran di atas meja dulu semuanya. Nah, maka saya kembali ke Trump sendiri maunya apa. Sebenarnya kalau di antara para ekonom, mekanisme tarif kemudian yang diterapkan ini, satu sisi memang sangat mengejutkan. Tapi sisi lain, kalau dunia itu sudah sedemikian kompleks masalah ekonominya, terutama defisit negara itu yang berdampak pada efisiensi gitu kan ya. Kemudian juga hutang antar negara itu udah sangat tinggi, saling tergantung pula tadi. Ekonomi kan saling terkait satu sama lain. Misalnya Amerika sama Cina. Sebelum kejadian Trump ini kan Amerika problemnya sama Cina. Dia berusaha untuk mengutak-atik hubungan antara dua negara ini supaya hutang Amerika ke Cina itu bisa terbayar atau gimana ya caranya kok utang kita makin besar. Sementara Cina juga merasa kalau Amerika nggak bayar gimana dong kita. Berarti top priority-nya adalah negosiasi dan komunikasi dengan Cina dulu lah mungkin ya gitu ya. Nggak juga, maksudnya gini, kita harus lihat bahwa tarif itu adalah satu cara Trump untuk memecah kebuntuan komunikasi antara Amerika dengan Cina. Karena Cina ini kan sama kerasnya berarti sama Amerika. Dari kemarin dikasih tarif bertahap yang ada malah makin bertahap juga dia kena. Lu jualannya beli lah gitu. Nah, nggak ada efek yang melemahkan. Kemudian Amerika juga mencoba main sama Rusia, ya kan? Ditekan segala macam musuh-musuh ekonomi intinya gitu ditekan. Juga. Ternyata kok masih kuat-kuat aja. Mulailah pusing kan? Maka akhirnya udah deh kita lihat sepertinya kalau kita hantam saja semua negara-negara yang surplus sama kita, tujuan awalnya Amerika itu adalah punya uang lagi di kantongnya dia. Ibaratnya kas negara itu harus diisi lagi. Jadi belum sampai ke produksi bahkan dia pikirannya. Memang kampanye politiknya dia bilang saat kampanye ingin menciptakan lapangan kerja lagi di Amerika. Tapi kan kita tahu ya mekanismenya dari membuat negara lain berubah posisi dan menciptakan lapangan pekerjaan itu nggak mungkin dalam waktu singkat 2 tahun, 5 tahun pun belum tentu gitu loh. Dan dia jabatannya kan cuma 4 tahun di Amerika kan, lebih singkat dari di Indonesia. Artinya gini, kondisi Amerika bukan situasi yang gampang. Kalau kita lihat 50 negara udah ada di depan,
Dan yang disoroti oleh media Amerika apa? Yang berani menawarkan beli barang Amerika. Itu sepertinya akan menarik nih buat Amerika. Jadi in Itu return, clue paling gampang gitu. clue paling gampang ya udah gue beli deh barang supaya kau punya kas. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, antara keras sama lunaknya nih dengan pihak Amerika Serikat sendiri. Kalau Amerika pinginnya perusahaan-perusahaan Amerika itu bisa berproduksi lebih banyak, kemudian bahan bakunya tapi kan tetap aja dari negara-negara kita gitu mereka impor ya. Mereka kan tetap harus impor. Kemudian tenaga kerja boleh dikatakan udah nggak di Amerika juga sebenarnya kan. Kalau mau diberdayakan lagi orang yang di Amerika, skillnya udah beda, preferensinya untuk pekerjaan juga sudah beda. Dan selera orang Amerika mungkin juga nggak ke situ gitu. Nah di situ titik yang bisa dinego berarti kan. Itu nggak masuk akal. Orangmu sendiri akan mati kelepek-kelepek tadi kan udah kita lihat demonya. Ayolah bro, kan mungkin kan orang lu kayak gini bro, gitu kan. Gitu. Jadi itu satu sisi ya yang bisa kita nego berarti kan. Bagaimana peranan kita? Oke, kita negosiasi harga mungkin untuk raw materials, kemudian untuk labor, preferensinya untuk perusahaan Amerika apa itu masih bisa dinego. Yang ketiga, sektor-sektor yang nggak disentuh oleh Amerika Serikat karena Donald Trump ini milih sektor yang ibaratnya winning sektor lah. Yang menurut dia paling banyak defisitnya, seperti otomobil, kemudian tadi baja gitu kan, alas kaki. Itu yang jadi perhatian utama dia untuk mengembalikan kas negaranya dulu. Tapi sektor-sektor yang lain yang nggak disentuh sama dia, seperti pangan, kemudian energi misalnya, energi hijau dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya masih jadi peluang, nggak disentuh oleh tarif dia. Jadi intinya masih ada celah lah buat Indonesia menggoyang lah ya, menggoyang Trump untuk... Pertanyaannya begini Put, masih ada celah, tapi kita punya nggak sih person-person yang bisa membaca celah itu? Silakan jawab Mbak Dina. Nah jadi yang susah buat Indonesia itu adalah karena pada saat yang sama kita efisiensi anggaran. Iya, oke. Karena kalau Dilema kita mau, kalau kita mau kuat negosiasi dengan Amerika, mau nggak mau kita harus pegang duit juga kan, kas negara. Satu sisi kan kita juga harus invest lagi dong ke tadi memenuhi janji kita sama Amerika. Kita bantu deh nih perusahaan-perusahaan Amerika untuk melakukan ini. Berarti kita harus punya uang dong untuk mengucurkan ke sektor-sektor real itu kan, untuk bantu. Kemudian winning sektor yang mau kita dukung untuk maju walaupun dia nggak kena tarif, itu juga harus tetap kita kasih subsidi lah, insentif lah. Nah itu dari mana kalau kita kasnya juga nggak ada. Gitu. Jadi memang kita mau nggak mau harus beralih. Ini juga momentum kalau orang bilang ada tiba-tiba ada gempa gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus mau pindah ke tempat yang lebih aman kan. Jangan tetap di tempat dengan posisi yang sekarang. Jadi mau nggak mau harus ada perubahan kebijakan yang cukup struktural. Oke, Mas Tauhid, ini WTO sendiri gimana sih, gerak nggak sih sebetulnya? Ya, dengan situasi ini otomatis ya WTO udah dilangkahi ya, sekian kali derajat langkahnya udah diambil kewenangannya gitu. Karena kan kalau dulu dianggap nggak ada lah gitu ya. Karena kalau dulu kita mau protes kan ngajuin ke WTO surat resmi dan sebagainya beserta bukti. WTO bersidang setahun atau 2 tahun baru keputusan. Negara yang kita konflik itu baru mengikuti. Sekarang kan tanpa babi bu udah langsung. Dan Amerika juga bisa langsung kan, dia bisa statement keluar saja dari WTO gitu. Ya dia. Jadinya kan bilateral masing-masing gitu. Posisinya kan karena Amerika dominan, shareholder dalam WTO-nya itu dominan gitu. Jadi itu yang, dan dia juga berkontribusi dalam pendanaan WTO kan. Sehingga mau nggak mau ya sangat powerful begitu. Nah karena itu ini yang kemudian ya dikeluhkan oleh banyak negara termasuk Jepang, Uni Eropa. Tatanan reform perdagangan dunia sejak era katakanlah krisis 30-an, kemudian munculnya Bretton Woods, kemudian ada perdagangan bebas 94 dibangun, begitu itu kan menciptakan tadi fair trade gitu ya. Ya negara besar harusnya juga melihat negara berkembang kita, ya nggak mungkin tarifnya itu sama 0,0 ya, kita pasti akan cenderung kita tahu ya gaya gitu. kepemimpinan Trump ini agak susah ya sebetulnya digoyang ya, tapi paling tidak kita harus ancang-ancang nih pengusaha, diversifikasi pasar apa yang mungkin bisa dilakukan agar kita nggak bergantung banget nih ekspor ke sana. Kalau kita lihat ya sebenarnya diversifikasi itu sangat memungkinkan begitu ya. Tetapi kita juga harus melihat karakteristik market yang sama di mana begitu ya. Kalau misalnya kita ekspor CPO ke Amerika besar, berarti kita sudah harus mulai memikirkan bagaimana peluang kita ke India, ke China maupun Uni Eropa yang
kemudian memungkinkan gitu ya. Karena produk itu diterima di banyak negara ya. Tetapi misalnya untuk produk otomotif ya, produk elektrik dan sebagainya, mungkin kita agak berat ke pasar Uni Eropa, tapi Asia Tenggara memungkinkan. Tapi peluang transisi itu masalahnya nggak bisa dalam waktu cepat. Karena apa? Ini situasinya dihadapi bukan Indonesia saja. Semua negara mencoba untuk mengurangi ketergantungan impor. Begitu perluasan ekspor plus memperkuat dalam negerinya begitu ya. Karena kan misalnya negara lain ASEAN rata-rata di atas 20-30% posisi Amerika ya terhadap perdagangan mereka. Itu terpukul begitu. Ini kan artinya mereka. Jadi rubah selera kita lah gitu. Iya rubah ya. Ya saya kira ya penting begitu ya untuk melihat kalau situasi begini harus ada way out-nya. Memang ada misalnya ya kita tambahin saja defisit yang besar terhadap mereka, ditambah misalnya kita impor memang dari Amerika migas ya. Ditambah impornya sehingga agak sedikit bisa berkurang defisitnya begitu ya. Tapi intinya memang mungkin sedikit kalau kita masalah belanja dari Amerika untuk menenangkan si Trump dulu ya. Jadi ada sesuatu lah deal yang kita kasih, trade off-nya ada. Catatan dari saya, jangan cuman barang konsumtif, barang yang habis pakai. Karena ini sebenarnya kesempatan bahwa ada tarif. Berarti biasanya kalau ada tarif, maka industri harusnya bisa hidup lagi. Iya, kita selama ini kan mengalami deindustrialisasi nih. Apa-apa dagang aja, tinggal beli, tinggal jadi gitu kan. Global supply chain, kita pikir, udahlah kita produksi yang segini aja, baut aja cukup gitu. Kita nggak mikirin barang yang lain gitu yang bisa kita produksi. Jadi kuncinya harus produksi dan kita harus mengurangi konsumsi memang. Jadi saya kepikir, misalnya Amerika udah ada yang nyebut nih, kita beli dari Amerika pesawat tempur aja kali ya gitu kan. Nah, yang seperti ini yang menurut saya nggak produktif. Karena ujung-ujungnya kan, dipakainya malah untuk pakai pesawat tempur kita harus beli lebih banyak fuel misalnya gitu kan, lebih banyak bahan bakar. Operasionnya mahal juga kan gitu. Sementara yang kebutuhan produksi tadi untuk memperkuat industri dalam negeri, akhirnya terabaikan. Gitu. Oke, baik. Ya kita tunggulah nanti siang ini ya kabarnya ya. Pemerintah akan menyampaikan kepada publik bagaimana langkah antisipasi dan sikapnya. Termasuk juga siapa begitu yang ditunjuk. Tadi Pak Erlangga mengatakan sudah ada Menteri Perdagangan yang akan diutus ke sana. Yang akan diutus ke sana untuk bertemu. Tapi kita lihat apa hasil dari pertemuan G2G-nya ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan juga nanti di segmen berikutnya memantau bagaimana perkembangan arus balik. Nah, ini masih ada hawa-hawa lebaran. Liburan ya? Iya, nanggung cuti 4 hari lagi, ketemu weekend masih panjang ini. Kita akan pantau ya sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.